Jadi kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berhubungan dengan kita pada saat ini, yang berbunyi, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Artinya apa? Artinya tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid. Mereka membaca Al-Qur'an, kemudian bertadarus atau mempelajari ilmu, kecuali Allah pasti turunkan ketenangan di dalam jiwa mereka. Kemudian Allah turunkan rahmat-rahmatnya. Kemudian para malaikat mengisi saf-saf yang kosong di antara awak. Berkumpul mereka, berbondong-bondong mereka, bukan hanya di masjid ini saja, sampai keluar sana. Itulah hebatnya majelis ilmu, Bapak Ibu. Jadi tarik anak-anak awak sadonya kalau mendengar majelis ilmu diadakan di masjid, di madrasah, di lapangan, dimanapun itu. Karena majelis ilmu majelis yang sangat disukai para malaikat. Kalau malaikat suka dengan sesuatu, berarti sesuatu itu dicintai Allah. Kemudian belum cukup di sini, Bapak Ibu sekalian. Dilanjutkan lagi di hadisnya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama awak. Disobek-sobek Allah tu nama awak di depan majelis yang lebih mulia, yaitu majelisnya majelisnya para malaikat. Jadi Bapak Ibu sangat bersyukur sekali kita kepada Allah, kita telah dipilih untuk duduk di sini dalam rangka mempelajari ilmu. Ya mungkin saya lebih banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian, ya mungkin Bapak Ibu sekalian dapat 1-2 dari saya yang sempat saya pelajari terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim, ar-ra'ufur rahim, al-qawiyyul amin, al-azizul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أوصيكم بوصية الأولين والآخرين على وهي التقوى وصية الله للأولين والآخرين. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kaum muslimin wal muslimat, pemuda, pemudi, adik-adik semua yang saya muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita lapisan nikmat pada subuh yang sangat berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala minimalnya telah memberi kita 4 nikmat yang paling besar yang ada di muka bumi pada detik ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat iman.
Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita di antara jutaan manusia di luar sana. Allah pilih kita satu persatu dengan nama-nama kita. Allah catat nama-nama itu. Allah sebut-sebut di hadapan para ciptaannya yang lebih suci dari kita. Para malaikatnya Allah yang tidak pernah berdosa sekalipun selama hidupnya. La ya'sunallaha ma amarahum, kata Allah di dalam Al-Quran. Tidaklah malaikat itu pernah berdosa dari apa yang pernah diperintahkan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah sepantasnya lah, sepatutnya lah, selayaknya lah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kesempatan bagi kita meninggalkan syukur ini. Satu detik saja, khelaan nafas saja, kita selalu diberikan nikmat oleh Allah. Satu dari 73 nikmat yang disediakan Allah untuk kita. Satu itulah yang kita rasakan sekarang, yang dibagi-bagi di bumi ini secara menyeluruh. Dan sisanya kita rasakan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berkumpul bersama di sini, nanti juga berkumpul berjamaah, bersapu-sapu di surganya Allah yang paling mulia, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-salihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah nikmat itu. Namun barang siapa kufur terhadap nikmatku, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi Bapak Ibu, kalau awak bersyukur itu untuk awak suram, untuk awak ajwu. Allah tidak rugi kalau kita tidak bersyukur, dan Allah tidak bangga kalau seandainya kita banyak bersyukur. Tidak merubah sedikit pun keagungannya Allah. Akan tetapi untuk awak surang, untuk boka awak ajwu, pulang ke akhirat beko. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sangat mulia sekali, yang berhubungan dengan kita saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kita inilah orang yang paling mulia saat ini. Berdasarkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang paling mulia, di antara sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya, sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan hafalan Qur'annya dan hadisnya. Jadi bagi mahasiswa yang mencari-cari nasihat, Ustadz saya jurusan hadis, Ustadz saya jurusan usul fikih, saya jurusan fikih, saya jurusan tafsir dan lain sebagainya, apa nasihatnya bagi saya? Nasihat cuma satu, hafal Quran. Tidak ada ulama dari zaman dahulu sampai sekarang yang Allah berikan pintu-pintu keberkahan dalam hidupnya kecuali pasti mereka itu hafal Quran. Tidak ada. Dan Abu Hurairah pun merupakan ulama sahabat yang paling banyak hafal Al-Quran, sekitar 5.374 hadis. Beliau juga seorang yang hafal Al-Quran, yang selalu membacakan hafalannya kepada sahabat Nabi, ulama Al-Quran di antara para sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab namanya. Abu Hurairah ini, Bapak Ibu sekalian, bukanlah berasal dari keluarga kaya raya. Bahkan beliau mengaku, ana faqiran wa ana miskin. Saya ini orang fakir, saya juga orang miskin. Dia hijrah dari negara yang jauh, dari Yaman, masuk Islam, kemudian pergi ke Madinah. Di Madinah ingin menuntut ilmu yang lebih banyak karena masih muda. Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak punya rumah.
tinggal di pinggiran masjid yang dikenal pada zaman Nabi dengan ahli suffah, orang-orang yang tidur di perkarangan masjid. Karena apa? Mereka tidak punya rumah dan juga tidak punya pekerjaan. Ini kesempatan juga bagi Abu Hurairah untuk banyak julus, banyak berdiam diri menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah ini mendapat keberkahan dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datangi Nabi dan minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar umat Islam ini, kaum muslimin, cinta kepada saya dan ibu saya." Maka ketika itu spontan Nabi mendoakan, semoga Allah menjadikan umat Islam ini, kaum muslimin ini cinta kepada kamu dan ibu kamu. Nabi kalaulah berdoa, Bapak Ibu, langsung terkabul. Ini salah satu juga kenapa Abu Hurairah itu sangat terkenal. Mungkin diantara kita bertanya, Abu Hurairah itu apa artinya? Artinya bapak kucing. Kalau diartikan kurang enak, kurang bagus. Kalau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Daus itu adalah nama kabilahnya ketika di Yaman. Makanya digelari ad-Dausi. Kenapa namanya tidak disebut sebagai Abdurrahman? Lebih terkenal Abu Hurairah karena ada suatu kisah ketika Abu Hurairah itu punya mainan anak kucing. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya anak kucing itu merupakan hal yang baik juga. Dulu orang Arab tidak suka dengan kucing, Bapak Ibu. Mungkin Abu Hurairah ini tidak mau terlihat oleh orang dan tidak mau terlihat oleh Nabi. Disimpannya lah anak kucing tadi di dalam longan jubahnya. Ketika itu ketahuan sama Nabi, Nabi tersenyum kemudian berkata, "Anta Abu Hurairah." Kamu itu bapak kucing, penyayang kucing. Itulah bahasa rancaknya. Nah, ketika itu Nabi ingin menunjukkan kepada kita bahwa kucing itu adalah hewan yang baik, hewan yang bersih dan suci, tidak najis dalam hadis yang lain. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, "Innahu minat tawafina alaikum wa minat tawafat." Sesungguhnya kucing itu adalah yang selalu berkeliaran di antara kalian, maka tidak najis. Hewan yang baik. Nabi pun di antara para nabi-nabinya Allah yang sangat menyayangi kucing. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan Abu Hurairah yang penuh dengan kemiskinan, tapi dia tidak sengsara. Karena apa? Hatinya penuh dengan iman yang sangat banyak. Bahkan ada ulama, Bapak Ibu sekalian, mengumpulkan ulama-ulama terkenal di dunia Islam yang mereka itu semuanya orang miskin. Lai yang tukang bosi, lai yang tukang jahit, lai yang jual sayur di jalan. Banyak macam-macam Bapak Ibu. Bahkan ada yang lebih lagi, dikumpulkan ulama-ulama di dalam sebuah buku yang yang belum menikah. Nah, jadi bujang-bujang yang menuntut ilmu yang belum menikah, lain contohnya. Judul bukunya Ulama Uzzab Al-Ulama Al-Uzzab Allazina Asaru Ilm Ala Zawaj. Ulama-ulama yang mereka itu belum menikah, lebih mengutamakan ilmu daripada yang lainnya. Di sana disebutkanlah kisah hidupnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu juga belum menikah, Bapak Ibu. Bukunya sangat tersebar di seluruh dunia, bahkan seluruh mazhab apapun pasti mengambil ilmu hadis dari Imam Nawawi. Minimalnya hadis kecil yang selalu dihafal-hafal di pesantren, yaitu hadis arba'in. Hadis arba'in yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Jadi kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berhubungan dengan kita pada saat ini, yang berbunyi, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Artinya apa? Artinya tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid. Mereka membaca Al-Quran, kemudian bertadarus atau mempelajari ilmu, kecuali Allah pasti turunkan ketenangan di dalam jiwa mereka. Kemudian Allah turunkan rahmat-rahmatnya. Kemudian para malaikat mengisi saf-saf yang kosong di antara awak. Berkumpul mereka, berbondong-bondong mereka, bukan hanya di masjid ini saja, sampai keluar sana. Itulah hebatnya majelis ilmu, Bapak Ibu. Jadi tarik anak-anak awak sadonya kalau mendongak majelis ilmu diadakan di masjid, di madrasah, di lapangan, dimanapun itu. Karena majelis ilmu majelis yang sangat disukai para malaikat. Kalau malaikat suka dengan sesuatu, berarti sesuatu itu dicintai Allah. Kemudian belum cukup di sini, Bapak Ibu sekalian. Dilanjutkan lagi di hadisnya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama awak. Disobek-sobek Allah itu nama awak di depan majelis yang lebih mulia, yaitu majelisnya majelisnya para malaikat. Jadi Bapak Ibu sangat bersyukur sekali kita kepada Allah, kita telah dipilih untuk duduk di sini dalam rangka mempelajari ilmu. Ya mungkin saya lebih banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian dapat 1-2 dari saya yang sempat saya pelajari terlebih dahulu. Kemudian tentunya tak lupa kita untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang pemuda padang pasir yang bergelar Al-Amin, yang bertitel Habibullah, intan mutiara dari surga, parit pagar kota Mekah Madinah, yang berlayar di lautan darah, yang bernafas di ujung pedang. Beliaulah yang telah bersusah payah mengorbankan harta, benda, bahkan nyawanya demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahu kalian siapa yang paling kikir di muka bumi ini? Yang paling kikir bahasa awaknya. Para sahabat menjawab, ada yang menjawab mungkin mereka yang tidak mau bersedekah. Dan macam-macam jawaban ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, orang yang kikir itu adalah mereka yang tidak mau berselawat ketika namaku disebut-sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awak berselawat ke Nabi 1 kali Bapak Ibu, akan tetapi Allah mendoakan kebaikan kepada kita 10 kali lipat. Maka tak rugi kita banyak-banyak berselawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan berselawat merupakan tanda kita cinta kepada Nabi. Di antara tanda-tanda yang lain, dan tanda yang paling utama adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam di majelis ilmu, terdiam dan tiba-tiba merenung. Nabi yang tangannya belum pernah kita cium, yang wajahnya belum pernah kita lihat, yang suaranya belum pernah kita nikmati. Nabi pernah berkata di tengah-tengah para sahabatnya, ishtaqtu bi ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku, kata Nabi. Ketika itu para sahabat kebingungan, Nabi kok kayaknya sedih-sedih, Nabi kok tiba-tiba terdiam, Nabi kok mengucapkan hal seperti itu. Satu berani dan mengeluarkan suara, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, la, tidak. Antum ashabi, kalian itu sahabatku, kata Nabi. Ikhwani alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni,
Saudaraku, kata Nabi, mereka-mereka yang beriman kepadaku padahal mereka belum melihat wajahku. Siapa orang itu Bapak Ibu? Awak. Kita sekarang yang belum pernah melihat Nabi, belum pernah mencium tangan Nabi, belum pernah mendengar suara indahnya Nabi, tapi Nabi rindu kepada kita Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malulah awak kalau awak lupa berselawat kepada Nabi. Malulah awak kalau awak melanggar ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala contoh bagi siapa saja yang mengeluh dengan kemiskinan, kefakiran dan sebagainya, karena beliau orang yang termasuk juga susah dalam hidupnya. Jadi kalau awak lai kena tekanan dari pemerintah, tekanan dari atasan, tekanan dari kawan, tekanan dari keluarga, itu hal yang sepele Bapak Ibu. Bisa jadi Allah ingin meninggikan derajat kita di sisinya. Allah ingin mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang kadang-kadang awak pun itu sengaja. Jadi ada dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang disengaja. Yang paling bahaya Bapak Ibu adalah kesyirikan. Kadang-kadang awak melakukan amal syirik yang awak tidak tahu itu syirik, dan Allah akan menanyakannya. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sengaja, dan ampunkan aku dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu, aku tidak sengaja. Makanya Bapak Ibu, selalulah kita setiap hari dalam hidup kita bermuhasabah, mengingat-ingat kesalahan kita. Jangan sobek-sobek juga kesalahan orang, terutama bulan puasa. Tapi ingatlah kesalahan kita, walaupun itu sedikit. Dan ingatlah kalau kita di bulan Ramadan ini menceritakan buruk orang sukoci samyang. Sukoci samyang menceritakan buruk orang, anguihlah pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ay yada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa, kata Nabi, yang tidak bisa meninggalkan menceritakan orang lain, betul yang kusoboi itu nyomo betul nah. Yang betul itu yang tidak boleh diceritakan. Kalau tidak betul, itu lebih parah lagi. Tidak perlu kita sampaikan di majelis ini. Fitnah namanya. Kalau bahasa Arabnya tuhmah. Karena fitnah dalam bahasa Arab artinya banyak, Bapak Ibu. Ada yang berarti musibah, ada berarti fitnah, balagam awak terjemahkan dalam bahasa awak. Ada pula yang berarti syirik. Lai ayat yang ratu-ratu manusia salah mengartikannya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah yang mana? Yang artinya apa? Fitnah di sini bukan menceritakan orang lain yang tidak betul adanya, bukan. Fitnah di sini maknanya syirik, Bapak Ibu. Syirik itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ayat ini pun turun ketika ada perintah untuk memerangi orang kafir yang ingin menghancurkan Ka'bah. Orang itu kan syirik, orang itu kan kafir, nak menghancurkan Ka'bah. Dan awak tidak boleh berperang di Ka'bah. Di dalam Mekah itu tidak boleh berperang, Bapak Ibu. Memunah somik pun boleh. Katanya lah yang pergi umrah dan haji. Biasanya itulah yang disampaikan oleh penasehat-penasehat haji dan umrah. Apalagi berperang membunuh manusia. Akan tetapi kejahilan mereka orang kafir, kejahatan mereka yang mereka lakukan di tengah-tengah Ka'bah itu lebih parah daripada membunuh mereka. Makanya disuruhlah umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir walaupun mereka di tengah-tengah Ka'bah. Turunlah ayat tadi, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Mulai kini lah tahu bahwa artinya, ajarkanlah orang-orang yang ulun paham. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah tadi banyak yang bisa kita ambil ilmu darinya dan pengalaman. Abu Hurairah itu akhirnya punya majikan, dapat kerojo lahnya.
punya majikan namanya Busrah bin Ghazwan, saudari dari sahabat Nabi yang bernama Utsbah bin Zaghwan. Tadi namanya Busrah binti Zaghwan. Ghazwan. Kemudian setelah majikannya ini tahu Abu Hurairah adalah orang yang paling kuat hafalannya, Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling kuat hafalan Quran dan hadis, yang paling taat kepada Nabi, yang paling penyayang bahkan sama hewan. Kemudian tertariklah dia dan mengajukan diri untuk minta dinikahi oleh Abu Hurairah. Mungkin dimintakan ke pamannya, ayahnya dan sebagainya. Boleh Bapak Ibu. Jadi kalau lahir anak gadis yang suku dengan orang soleh, itu bukan aib baginya untuk memulai minta, betul lah. Kenapa? Karena sahabat Nabi pun banyak melakukannya. Di antaranya Abu Hurairah ini. Akhirnya menikahlah Abu Hurairah dengan Busrah dan mulailah membaik keadaannya dan ilmu-ilmunya mulai tersebar di seluruh dunia sampai hari ini. Setelah wafatnya Nabi, kayalah Abu Hurairah tadi. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya ternyata sebelumnya bukan Abdurrahman. Abdurrahman itu nama Islam. Namanya sebelumnya Abdus Syams, hamba matahari. Jadi kalau lain nama-nama awak yang memiliki makna kesyirikan, maka sunnah bagi kita gantilah. Ganti nama itu dengan nama yang lebih baik. No payah-payah diurus KTP dengan semua jalan-jalannya, kemudian ganti dengan nama Islam yang lebih baik. Seperti Abu Hurairah yang asalnya Abdus Syam diganti Nabi dengan Abdurrahman. Kenapa Ustadz banyak cerita tentang Abu Hurairah? Abu Hurairah ini Bapak Ibu, banyak musuh-musuh Islam hari ini mencari-cari kesalahannya. Mana mungkin sahabat Nabi Abu Hurairah 3 tahun cuma bersama Nabi menjadi sahabat yang paling banyak hafalnya. Aisyah setiap hari sekamar dengan Nabi, hampir setiap hari, tapi hafalannya hanya sekitar 2000 sekian hadis. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan zaman awal kini banyak anak-anak soni yang hafal Quran dan ini tahu dia punya hafal. Itu semua dari Allah, tidak ada yang mustahil. Bahkan di Temboro Bapak Ibu, mungkin ada anak-anak kita yang kuliah di sana, yang sekolah pesantren di sana, atau alumni-alumni ustadz dari sana. Di sana itu tidak mustahil sholat tahajud itu dengan menghatamkan Al-Quran. Itu tidak mustahil. Kenapa? Yang orang mencoba kan tahu tuh. Nah, itulah intinya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang semua jamaah kita ini berasal dari berbagai masjid, pasti selalu mendengar ustaz-ustaz membacakan ayat tentang puasa, karena ayat ini yang paling populer. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kata Allah. Karena yang Islam itu belum tentu beriman, Bapak Ibu. Islam ditulis di KTP-nya, di ijazah dan sebagainya. Makanya Allah menyeru yang beriman. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Karena apa? Puasa ini ibadah yang istimewa, Bapak Ibu. Ada sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku, kata Allah, maka aku yang membalasnya. Tak ada bilangan Bapak Ibu, karena puasa itu butuh kesabaran. Sabar pun kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu aku akan membalasnya tanpa terhitung, tanpa bilangan-bilangan.
Kalau kita bersedekah, Allah sebutkan lipatan ganjarannya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah, kata Allah, Allah akan lipat gandakan sekian-sekian sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Tapi Allah sebutkan lipatannya. Kalau puasa ini tidak, karena apa? Puasa itu pun tidak terlihat, sama dengan sabar, tidak terlihat. Munahan itu nampak. Lai yang halal awak tahan, tidak awak makan. Lai yang halal tidak awak cakapkan. Nah, makanya Allah membalas sesuai kekuatan iman kita masing-masing dan tidak ada batasannya. Nah, jadi kalau lain orang tu batas sabarnya itu sabar namanya itu. Lahabik sabaran gelentong. Nah, itu tidak sabar Bapak Ibu. Kalaulah dibatasi habis amal sabarnya ketika itu. Jangan disobek jule mulai kini. Itu Allah yang menyebut di dalam Al-Qur'an. Bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa bilangan. Makanya jangan kita batasi. Batasilah habis. Jelas itu nomornya lah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita melaksanakan puasa ini setelah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai latihan. Latihan untuk apa? Untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Orang bertakwa itu menjalankan perintah-perintah Allah apa saja. Ikut sunat empalang leh. Bukan begitu Pak Ibu. Kalau tahu perintah Allah kerjakan. Kalau kita masih sanggup, kalau kita masih mampu, kerjakan. Jangan tunggu yang wajib samyang. Wajib kerjakan juga yang sunnah. Kalau tahu hukumnya sunnah, kerjakan. Sahabat Nabi itu tahunya Nabi pernah membuek, dibueknya langsung. Bahkan yang itu disuruh dibueknya puluh. Lain Nabi lewat sekali di sebuah pohon lah sampai masuknya Nabi diangkat ke Rafiqil A'la, meninggal dunia. Sahabat ada yang lewat di pohon yang tadi Nabi singgah belinya. Ditanya orang lah, kenapa kan duduk risiko ni? Nabi potang ponahnya duduk di bawah batang itu ni. Kini kan apa aneh dong, aku mau ikut amia. Itulah cintanya kepada Nabi. Lain pula sahabat yang naik kuda, laju-laju, bus laju. Tiba-tiba melambat di dekat sebuah pohon, tundukkannya kepalanya. Ada ranting dulu di situ, Nabi tundukkan kepala. Kemudian ditanya orang, kenapa kamu tundukkan kepala? Dulu Nabi pernah lewat di sini, ditundukkannya kepalanya. Begitulah cinta mereka dengan Nabi. Tahu kalau Nabi melakukan sesuatu langsung dibuat mereka. Tidak tanya itu wajib, itu sunnah. Bahkan kalaupun itu tidak berpahala tetap mereka lakukan. Itulah cintanya mereka kepada Nabi. Semoga awak pun sama. Awak cinta kepada Nabi awak sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa itu Bapak Ibu di akhir ayat disebutkan la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi hambaku yang bertakwa, kata Allah. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, saya ini sudah bertakwa atau belum? Nah, mari kita lihat apa ciri-cirinya orang bertakwa di dalam Al-Quran. Minimal 3 disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Periksalah diri awak masing-masing. Karena Umar pun pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian, periksalah diri kalian sebelum kalian diperiksa di akhirat. Nah, masih di dunia, lihat-lihat amal kita baik atau belum, amal kita banyak atau belum, sebelum nanti ditanya di akhirat. Itulah Umar, sahabat Nabi yang digelari Al-Furqan, pembeda antara kebatilan dan hak, kebenaran dan kesalahan. Karena Umar itu tak ada ampun-ampunnya Bapak Ibu. Tak ada ampun-ampunnya. Bagaimana tahu dia Islam itu benar. Awal pertama dia masuk Islam, toga yang di tengah Mekah itu diserukannya orang masuk Islam. Padahal sebelum itu Abu Bakar dan Nabi dan sahabat-sahabat yang lain takut untuk berdakwah. Umar masuk Islam pertama kali langsung berlari menyampaikan kepada orang, inilah agama yang benar katanya. Jadi Bapak Ibu,
payah mencari pemimpin-pemimpin penggerak umat. Jadi bersyukurlah awak, banyak buya-buya awak yang mendirikan GSSB dan sebagainya untuk menegakkan agama Islam mulai dari negara awak, khususnya dari kampung awak Pasir Pengarayan. Semoga Allah beri kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Allah. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Main yang ngantuk ditunjuk. Jadi ada 3 minimal ciri-ciri orang bertakwa itu Bapak Ibu. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sudah dijamin surganya. Mereka itu di dalam surga yang penuh dengan mata air. Lai sungai yang dari susu nu lagang kini nundong. Lai sungai dari madu nu jo lagang kini nu. Lai sungai yang dari arak ini juga yang memabukkan lagang kini nu. Itu di surga nanti. Macam-macam Bapak Ibu. Pohon apel itu pun batangnya dari atas ke bawah. Sodang tuguliang menawa bisa bawa pipi di sebelah kiri, sebelah kanan. Bahkan buah di surga itu Bapak Ibu gigi pertama beda dengan gigi kedua rasanya. Ini tuh bayangkan tuh. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terfikirkan dan tidak pernah terlihat sebelumnya. Entahlah mana nak godang apel di surga dengan apel awak. Bedanya tahu aduh. Tapi hanya sedikit gambaran diberikan Allah supaya apa? Supaya awak semakin rindu dengan kampung halaman. Sebagaimana kampung rindu kampung halaman di dunia, kampung halaman di akhirat itu yang seharusnya lebih kita rindukan. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa saja dari izin Tuhannya. Sesungguhnya mereka itu ketika di dunia, kata Allah, ini Allah bercerita tentang ahli surga yang masih di dunia. Mereka di dunia itu dahulu melakukan kebaikan. Apa kebaikan yang mereka lakukan? Yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu di dalam satu malam tidak semuanya untuk tidur. Lain dokter 8 jam suruhnya kami tidur. Nah, dokter itu pun kalau tidur 8 jam sehari menjadi dokter gitu. Banyak ujian orang itu pada ujian orang-orang IPS deh. Umat Islam itu tidurnya tidak banyak Bapak Ibu. Nabi dihitung-hitung oleh para ulama mungkin hanya sekitar 2 jam tidurnya satu malam. Allah berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Kenapa? Karena umat Islam itu di dalam malam-malamnya pasti ada waktu untuk salat tahajud. Awak dilatih Allah untuk melaksanakan salat tarawih setelah Isya. Karena kalau setelah tidur nanti banyak yang terlewat. Jadi Allah mudahkan di Ramadan ini supaya kita tidak tinggal qiyamul lail, supaya tidak rugi pahala. Itu salah satu contohnya. Mudah-mudahan dengan itu termasuk orang bertakwa. Kemudian yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Jadi istighfar yang paling utama, yang paling sunnah adalah ketika waktu sahur, sekitar 15 menit, 10 menit sebelum azan. Karena sahur paling utama, sahur yang di akhir waktu. Bukan sudah isya itu waktu lu banyak-banyak sebelum sahur, sebelum azan subuh. Ini penting juga, banyak-banyak beristighfar. Ingat, tangan sudah memegang apa, mata melihat apa, kaki berjalan kemana. Semoga Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang banyak beristighfar. Dan ciri yang ketiga adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di antara harta yang dititipkan Allah kepada mereka itu, mereka infakkan, mereka hadiahkan, mereka wakafkan dengan kepada dua macam golongan orang. Yang pertama as-sa'il. As-sa'il itu adalah orang-orang yang membutuhkan dan mereka meminta-minta, mengemis Bapak Ibu. Bahkan tukang parkir pun menurut aku masuk di situ. Agihlah, itu kerajaan lain-lain tuh. Entahlah kalau gaji kadang lebih godang ada pegawai. Nah, jadi Bapak Ibu, orang meminta-minta kita berikan. Kemudian yang kedua, al-mahrum, orang yang tidak meminta-minta. Ada orang membutuhkan tapi dia tidak menampakkan, dia tidak meminta.
dan pahala memberikan mereka ini lebih besar daripada memberikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Tapi jangan pula kita tanya-tanya, matunya iyo butuh, kakinya iyo tengkak, tidak perlu Bapak Ibu. Kalau kita berikan pahala untuk kita itu sudah ada. Kalau ini bohong itu dosanya sama Tuhannya dulu. Nurusan awak. Jadi inilah 3 ciri-ciri orang bertakwa. Mudah-mudahan ada salah satunya pada dari kita, atau minimal atau maksimal ketiga-tiganya. Mungkin lain dari hadis yang lain, dari ayat yang lain. Hanya ini yang saya sampaikan. Semoga sedikit demi sedikit itu lekat di hati kita dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, satu hadis yang ingin saya sampaikan, penguat dari hadis yang kita sampaikan sebelumnya tentang menyampaikan buruk orang, dan ini sangat berbahaya sekali bagi orang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang agak panjang, marah Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qabraini inna ahaduhuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fa kana la yastafiru min al-bawli wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah fa akhadha jaridatan ratsbah fa mazzaqaha nisfaini fa wada'a fi kulli qabrin wahidatin fa qalu lima fa'alta hadha ya Rasulullah qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Nabi pernah berjalan melewati pemakaman, kemudian menunjuk kepada 2 kubur. Sesungguhnya 2 kubur ini sedang disiksa dengan api yang sangat menyala-nyala. Nabi terdiam, sahabat tidak berani bertanya. Nabi pun langsung menyampaikan, salah satunya adalah dahulu ketika di dunia selalu buang air kecil tanpa bersuci. Ini banyak lakukan super sperber sama yang mentok. Ini lain menuju. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian kubur yang lain kata Nabi, dahulunya ketika di dunia selalu menyebut keburukan orang. Hati-hati. Wa ma yu'adzabani fi kabir kata Nabi. Mereka ini tidak disiksa dari perbuatan yang besar, yang dilihat orang sesuatu perkara yang besar, tidak. Bahkan kita menganggapnya sesuatu yang sepele, tapi tidak sepele bagi Allah. Kemudian Nabi mengambil 2 pelepah kurma, dibelah menjadi 2, diletakkan sebelahnya kepada satu kubur, sebelahnya kubur yang lain. Para sahabat bertanya, kenapa kamu lakukan ya Rasulullah? Nabi menjawab, semoga Allah rahmati mereka sampai pelepah kurma ini kering. Jadi Nabi itu bisa memberi syafaat di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita mendapat syafaatnya Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Terlewat 5 menit, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat iman kita, memperkuat persaudaraan kita, memperkuat jamaah-jamaah awak untuk selalu hadir di GSSB dan acara-acara dakwah lainnya, silaturahim, karena silaturahim itu memanjangkan umur dan memurahkan rezeki kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz pun kalau banyak-banyak ambil cakap-cakap tentang hadis, mulah jurusannya, nilai tahu yang lain loh. Kalau nyu memotong tu tidak. Kalau nyu berdagang tu tidak pandainya. Inna Allah yuhibba ayyamala ahadun fi amalin ayyutkinahu. Allah itu sangat cinta kalau kita melakukan suatu amalan, dia mutkinkan, mau bersungguh-sungguh. Apapun yang menjadi jurusannya, masing-masing kita gunakan untuk agama Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.